bahwa semua makhluk hidup itu bergerak. Bahkan tumbuhan yang kelihatannya diam saja ternyata bergerak loh. Nah, dalam video ini kita bahas bersama yuk mengenai gerak pada makhluk hidup. Walaupun semua gerak terjadi pada semua makhluk hidup, tapi tidak semua dapat kita amati. Hal ini terjadi karena ada beberapa gerakan yang membutuhkan waktu dan terjadi secara perlahan-lahan. Nah, gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, maka gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sementara bagi tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut dengan gerak pasif. Berdasarkan macam rangsangnya, gerak yang terjadi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak autonomi atau endonom, gerak eslonom, dan gerak higroskopis. Gerak autonomi, gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, contohnya gerak plasma sel. Gerak esionom terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar, contohnya seperti putri malu. Gerak higroskopis, gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Misalnya, terbukanya buah. Pada umumnya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan avertebrata dan vertebrata. Hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Pada avertebrata, contohnya bekicot, bergerak dengan kaki otot. Pada vertebrata terdapat tulang dan otot sebagai alat gerak. Otot berperan sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Contoh alat gerak pada vertebrata misalnya kaki, sirip, atau sayap. Burung menggunakan sayap untuk bergerak atau terbang dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan. Kepakan sayap burung akan membuat gaya angkat yang memungkinkan burung